yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya jamaah Darut Taqwa dan saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bermuajahah, bersilaturahmi dengan kita berjamaah, kita berzikir yang di rumah, mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi sebagaimana yang panjenengan alami, mudah-mudahan tidak mengurangi istiqomah kita di dalam berusaha memperbaiki akidah dan ibadah kita, memperluas wawasan Islam kita, dan tentunya tidak kalah menariknya adalah mempererat persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, sehat walafiat sekeluarga, dan menghilangkan corona ini, dan insyaallah mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-A'raf ayat 189 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Taqallul azim. Huwallazi, ini masih lanjutannya ayat sebelumnya, di mana semuanya Allah yang ngatur, Allah yang memiliki hidup dan mati kita, Allah yang membuat seorang manusia itu mendapat manfaat atau mendapatkan madarat. Ya, Allah yang maha tahu segala yang gaib, Allah yang memberikan kebaikan dan semua yang kita hajatkan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam ayat ini, huwallazi khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kalian semuanya. Ya, dari Nabiullah Adam alaihissalam, min nafsi wahidah, dari pribadi yang satu, ya, dari seseorang yang bernama Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, wa ja'ala minha, lalu Allah menciptakan dari nafsun wahidah itu, dari pribadi yang satu itu, menciptakan siapa? Zaujaha, istrinya. Jadi sebetulnya istri itu tidak jauh dari kita, yang dijodohkan Allah kepada kita. Sama halnya ketika Hawa dijodohkan dengan Nabi Adam alaihissalam, ternyata hanya sekedar dari tulang rusuknya. Ya, ini minha zaujaha. Untuk apa Allah ciptakan kemudian berkeluarga, bersuami istri, sebagaimana Adam kepada Hawa? Liyaskuna ilaiha, agar seseorang itu bisa mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Jadi target utama berkeluarga, bersuami istri, Allah ciptakan dari satu diri menjadi bersuami istri, ya, itu adalah tujuan utamanya mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Ya. Liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha, lalu dalam bersuami istri, kemudian falamma taghasyaha, dicampurinya. Jadi setelah berhubungan suami istri, ya, dicampurinya, lalu hamalat hamlan khafifa, istrinya mengandung dalam kandungan yang ringan. Ini khafifah, bukan khafifah loh ya. Khafifah nanti gubernur panjenengan. Hamalat hamlan khafifa, dengan kandungan yang ringan, seminggu, 2 minggu, sampai 4 minggu dan sebagainya ya. Sekitar 1-2 bulan itu masih ringan. Famarrat bihi, itu dilewati terus ya oleh seorang ibu yang mengandung sang jabang bayi itu. Falamma asqalat, nah kalau kemudian sudah sekiranya roh ini ditiupkan dan perut kandungan sudah mulai memberat, falamma asqalat da'awa, maka berdoalah suami istri itu, calon bapak ibu itu,
Allah kepada Allah rabbahuma ya sebagai Tuhan mereka. Ini jadi yang pertama kali ya setelah kita berikhtiar lalu istri kita mulai mengandung, suami istri kemudian dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya dalam konteks doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Tapi dalam ayat ini dengan bahasa yang indah, bahasa sindiran, la in ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, la in ataitana, kok umpama jenengan memberikan kami gitu sholihan, seorang anak yang soleh, kalau putri sholihah, lanakunanna minasyakirin, maka kami sebagai ayah ibunya pasti akan menjadi orang-orang yang termasuk golongan umat panjenengan yang bersyukur kepada panjenengan. Jadi berarti kula jenengan pertama berdoalah kepada Allah untuk mewujudkan generasi yang sholihin sholihat. Kalau sudah demikian, lalu jangan lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dan ayat ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan. Itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ayat yang sangat populer. Wahai manusia, kami Allah ciptakan kalian dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, Adam dan Hawa. Lalu kemudian berkembang biak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Lalu kemudian supaya ini saling mengenal di antara kalian, ya, orang mana, negeri apa dan sebagainya. Lita'arafu. Nanti pada akhirnya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu generasi yang solihin solihat itu tadi. Maka yang kula jenengan doakan itu bukan ingin menjadi anak yang nanti jadi apa, jadi presiden, jadi gubernur, wali kota, gubernur apa, itu bukan itu. Yang kita mohonkan kepada Allah adalah putra putri generasi yang solih solihah. Masalah nanti mau jadi apa, bekerjanya di mana, gajinya berapa, itu sudah Allah yang nanti akan meletakkan di mana Allah mencocokkan dengan kehidupannya. Yang terpenting adalah kula jenengan berusaha mencetak generasi-generasi yang solihin dan solihat itu tadi. Itu maka di sini bahkan di dalam rumah tangga itu sampai Allah mempertaruhkan ayat-ayat kekuasaannya Bapak Ibu. Ya, di dalam surah Ar-Rum ayat 21 kan. Wa min ayatihi, ini surat ini sangat populer orang rabi-rabi ini ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika Allah berkenan menciptakan diri-diri kalian itu yaitu pasang-pasangan, azwaja, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup tenang dengan keluarga itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Jadi untuk menjadi keluarga yang sakinah itu harus didasari dengan cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian menimbulkan dari kasih sayang itu mewujudkan menciptakan generasi-generasi yang soleh. Maka dalam satu hadis disebutkan arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal, 4 konsep seseorang itu mendapat bahagia hakiki. Yang pertama, antakuna zaujatu sholihah, ketika mendapatkan pasangan yang soleh solihah. Yang kedua, wa auladu abroron, putra putri yang soleh solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Yang ketiga, wa khulatohu sholihin, ya, lingkungannya lingkungan yang baik-baik, ahli sobo masjid misalnya nggih. Anak-anak kita ajak ke masjid, kita ajari cinta masjid misalnya, kita jaga, kita rawat, kita awasi, ya itu. Kemudian wa ayyarzuqahu fi baladihi, kalau bisa bekerja di negerinya sendiri, ya, tidak berjauhan.
Ngoten. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini lanakunanna minasyakirin, lalu kemudian pandai-pandailah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini lalu kemudian falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Nah, ayat ini sebagai bentuk napa niku rambu-rambu kepada kita, Pak. Kadang-kadang sifatnya manusia itu, nggih, kalau belum punya sesuatu, ya, mintanya itu masya Allah, ya, mati-matian untuk mendapat ini, mendapat itu. Apakah itu berupa harta benda atau keturunan dan sebagainya. Nah, tapi ketika sudah mendapatkan, sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang manusia itu bisa jadi seperti ini. Falamma atahuma sholiha ja'ala lahu syuraka. Bisa jadi kadang-kadang harta benda kita, anak-anak kita itu menjadi sekutu bagi Allah. Artinya apa? Yang tadinya kula jenengan ibadah semata-mata khusyuk kepada Allah, gara-gara sudah mulai punya anak, ya Pak ya, bingung mikir anaknya. Allahu Akbar, anakku mangan nopo gitu. Ya, rukuk gitu, Allahu Akbar, anak saya besok tak kasih apa gitu. Itu terus itu. Maka Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, kan begitu. Maka orang beriman itu konsepnya adalah jangan sampai gara-gara sibuk mengurus harta benda kita, sibuk mengurus keluarga kita, lalu kemudian tidak ingat kepada Allah. Berarti kalau toh kula jenengan ngurus putra-putrinya, keluarganya, harta bendanya, harus tetap tidak lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman itu jadikan harta benda kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk menjadi sarana menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak pahala kita. Jenengan dengan sibuknya mengurus kantornya, mengurus anak-anak putra-putrinya, anak-anak cucunya, itu sebagai sarana memperbanyak amal soleh kepada Allah. Harus dijadikan seperti itu. Jangan sampai justru malah mengganggu kita terhadap apa yang diberikan Allah fima atahuma, ya, apa-apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kedua orang tua itu, setelah diberikan lalu kedua orang tua ini terganggu ibadahnya kepada Allah. Dan jadi ada tandingannya akhirnya. Yang tadinya semata-mata beribadah kepada Allah, rajin ke masjid, rajin jamaah, nah akhirnya disibukkan dengan anak-anak kita. Dan gitu, Pak ya kok nggak kelihatan di masjid? Iya, momong putune. Ya, bisa seperti itu. Nah, apa tidak boleh? Loh, memang boleh, harus wong putune gak dimong ya apa. Kan begitu. Tapi jangan sampai kemudian hal semacam ini mengganggu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nggih, fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah, maha agung Allah, amma yusyrikun, dari apa saja yang kalian, yang mereka sekutukan kepada Allah. Inilah salah satu tafsir dari surah yang lain, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kan begitu. Jadi harta benda dan anak-anak kita itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, cobaan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah ketika sudah punya sesuatu, ya, jadikan sesuatu itu semakin dekat dengan Allah, sehingga Allah akan senantiasa membersamai kita, membersamai keluarga kita. Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ansuril mujahidin fi Palestin wa fi kulli hali wa fi kulli makanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ulama'ina wa li habaibina wa lil huquqil wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami, anggota keluarga kami, ya Allah, jamaah kami, saudara-saudara kami, anak-anak putra-putri dan cucu-cucu kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, jadikan kami hidup di dunia ini barokah, barokah pekerjaan kami, barokah urusan kami, barokah usia kami, barokah rezeki kami, dan barokah seluruh keluarga dan keturunan kami. Ya Allah, selamatkan kami dari musibah corona ini. Hilangkan musibah corona dan wabah ini, ya Allah, dari muka bumi ini atas kehendak-Mu, ya Allah, sehingga kami bisa normal kembali untuk mengabdi kepadamu. Ya Allah, jadikan ini semua menjadi ibrah bagi kami untuk semakin memperbaiki diri kami, mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Oleh karena itu, kabulkan hajat kami, mudahkan urusan kami, lapangkan rezeki kami, sehatkan jiwa raga kami. Ya Allah, cukupi rezeki kami, mudahkan kami ke tanah suci, umrah dan haji. Ya Allah, dan Engkau berikan kami di akhir hayat nanti dengan kematian yang baik, husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.